Salam prestasi. Salam prestasi. Selamat sore teman-teman yang ada di sana. Tamu kita pada periode ketiga ini sangat banyak. Ada 14 personil yang kita gali potensinya, gali prestasinya. Kali ini kita akan hadirkan mantan juara di Singapore Open. Ketika itu adik ini masih kecil, dan kali ini dia akan menggeluti bagaimana bermain volleyball dengan baik. Dia akan hijrah dari dance sport mau ke volley. Dan kali ini beliau juga, adik kita ini didampingi oleh ibunya, seorang fisiolog yang sukses baik di rumah maupun di tempat dia bekerja. Karena beliau ada seorang psikolog, bagaimana beliau menangani keluarganya saat itu, suami, anak, semua terkena pandemi, tapi dengan gigih, dengan kokoh dia tetap bertahan supaya anaknya ditangani sendiri secara mandiri, tidak dibawa ke tempat medis, tempat rumah sakit, tempat isolasi, ditangani sendiri, dan hasilnya nanti bisa kita cari tahu mengapa begitu bisa cepat kembali normal. Baik, kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Assalamualaikum, Mama Noval. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Noval, ya, mungkin kita akan tanya dulu ke Mama Noval dulu aja deh. Kita mau tanya nama yang lengkapnya sebenarnya siapa sih? Nama lengkap saya sendiri namanya Roshidatus Sari Feini. Roshidatus ya, Sari. Asli dari mana, Mama? Saya Palembang. Oh, dari Palembang. Palembang itu Sumatera Selatan ya? Oh. Mama Noval, coba dong Mama Noval bisa bercerita bagaimana menangani putranya yang kena pandemi, kemudian suami juga, padahal pekerjaan Mama Noval sebagai kasubag juga di kantor. Gimana Mama Noval? Mungkin bisa berbagi kepada. Iya, ceritanya pada saat kemarin kita kena COVID itu, satu keluarga cepat kita ambil tindakan untuk swab semua serumah, karena kita di rumah ada bertujuh, anak saya 4, kodarullahnya Mas Noval yang kena. Pada saat itu ketika di swab pertama positif adalah ayahnya, karena ayahnya pulang pergi luar kota terus kerja setiap hari. Ketika ayahnya sudah di swab positif, kita semua swab, semua negatif kecuali Noval. Kodarullahnya si Noval ini ketika keesokan hari dia menerima itu hasil swab positif, sempat tidak terima sebenarnya. Kenapa kok saya yang kena? Padahal saya kan sehat, saya tidak merasa apapun, saya pokoknya agak berontak, marah gitu kan. Terus saya bilang, ya ini emang sudah kodarullahnya seperti itu. Sementara adik-adiknya yang kecil-kecil tuh enggak, jadi yang TK, SD kelas 1 tuh enggak kena gitu. Tapi ketika kesininya saya pun akhirnya bisa lebih tenang gitu, karena alhamdulillahnya justru tetap alhamdulillah meskipun positif ya, yang kena itu Mas Noval, karena berarti 2 jagoan saya yang kena COVID. Jadi membangkitkan, menjaga bagaimana kita tetap gigih, tetap semangat, tetap yakin bahwa ini adalah ketetapan yang terbaik untuk kita. Jadi ya alhamdulillah saya terus gali kebersyukuran di dalam diri saya sendiri untuk bisa tetap keep fighting untuk melawan COVID ini sendiri. Dimana si ayah kan biasanya struggle, itu dia sangat kesakitan pada saat itu, sangat sakit benar-benar nyata sakitnya, dan akhirnya saya menyatakan tidak sanggup kalau harus merawat di rumah karena butuh oksigen, butuh dan lain-lain itu. Terus akhirnya ke shelter beliaunya. Nah, ketika ke Mas Noval ini kan walaupun badannya sudah besar, tapi kan masih kategori anak-anak. Di dalam tempat isolasi di Jogja belum ada yang menyediakan untuk khusus anak-anak. Jadi ketika yang tanggung, maka dia akan disatukan dengan yang bapak-bapak.
Nah, sementara dia sendiri kalau disatukan ke bapak-bapak otomatis bukan genrenya gitu kan, bukan temennya. Dia bilang, Bu, Noval nggak mau kalau sama bapak-bapak, nah, nggak mau kalau ke isolasi itu kan isinya orang tua. Ya udah kalau kamu nggak mau, kamu di sini. Nah, itu kita save, kita simpen di kamar, kita sediakan kamar sendiri, dan kebetulan di rumah ada 2 bangunan yang terpisah, jadi kan sangat kondusif untuk bisa isolasi mandiri. Dia di rumah dan saya yang menghadapi tekanan dari luar untuk kan ada beberapa pihak yang menginginkan dia untuk di rumah sakit, taruh di ICU, taruh isoman. Sementara dia sendiri saya usahakan untuk tetap enjoy karena dia dalam kondisi sakit, walau bagaimanapun harus tetap happy dan tidak dalam keadaan tertekan. Sehingga dia di dalam kamar dan yang menghadapi saya. Ketika sempat ada bantuan dari kantor juga, itu mobil putih, ternyata high-ace. Nah itu dia udah bingung, loh ada ambulan datang, dikira mau dijemput paksa gitu Pak. Ada ambulan datang, ada ambulan. Enggak gitu, enggak. Saya kan langsung cepet-cepet keluar, ternyata itu mobil temen nganter bantuan. Jadi saking ada ketakutan yang sebenarnya muncul juga dari, ya wajar lah kan sebenarnya. Jadi di situ saya berusaha untuk tetap menjaga si anak dalam kondisi happy, dalam kondisi tenang, dan menenangkan apapun yang membuat dia khawatir. Sampai pada saat tertentu dia bertanya, kenapa Bu orang yang datang kemarin pas Noval keluar langsung lari kabur semua gitu kan. Ya enggak Pak, ya mereka takut. Lah kok masa sampai segitunya? Jadi dia pun aneh gitu, kok orang lari, aku nih nggak apa-apa karena dia alhamdulillahnya OTG ya, semuanya baik, jadi semuanya fungsinya baik gitu, jadi dia tidak merasa sakit. Jadi kan tetap saya edukasi dengan bahwa COVID ini tidak kelihatan virusnya, kamu anak muda, kamu sehat, kamu kuat, gizimu bagus, kamu tetap enjoy. Tapi ketika kamu tidak menggunakan masker, maka orang lain yang bertemu dengan kamu akan sangat mungkin untuk tertular. Apalagi itu nenek-nenek yang sudah renta, maksudnya banyak penyakit bawaan, jadi dia mau memakai masker. Awalnya kan ya gitu ya, terus kita edukasi seperti itu. Kemudian dia bertanya kenapa orang itu kabur, kenapa orang itu lari ketika saya keluar. Apa dia tahu? Iya, memang sudah kita kasih tahu, karena kan kita lapor RT, kita langsung komunikasi ke RT, ke kantor, ke satgas, ke rumah sakit, ke dokter. Jadi saya komunikasi ke semua jaringan yang terkait dan memastikan anak dan suami saya aman di rumah gitu kan. Nah, terus setelah itu dia seperti biasa tanya kan, makan minum ya seperti biasa, kita cukupi kebutuhannya. Karena saya negatif, alhamdulillahnya dari awal sampai dengan akhir selesai isolasi saya juga sehat, tetap negatif. Jadi saya yang keluar mengambil makanan atau kebutuhan di rumah si Noval ini. Nah, dia enjoy di rumah, kita usahakan untuk tetap enjoy dan relax di rumah sehingga imunnya tetap terjaga untuk melawan si COVID ini. Kalau kita memang kita sebagai ibu ketika kita panik, anaknya jauh lebih panik. Ketika kitanya ngeblank, anaknya malah lebih ngeblank gitu kan. Jadi mau gimana pun yang ada di luar, ketika si anak sudah memutuskan, Bu, Noval mau di rumah aja, ya itu kita hargai dan kita benar-benar jaga. Kita benar-benar kondusifkan situasi untuk dia bisa tetap fighting. Dan alhamdulillah sehat. Dalam beberapa hari itu memang justru saya yang kaget karena kan dia sendiri, namanya anak-anak kan. Ketika kita santai, saya santai di kamar sendiri, dia di kamar sendiri. Kita komunikasi by WA. Pada satu saat tertentu WA saya tidak terbaca atau tidak dilihat karena saya tertidur. Tiba-tiba dia sudah di depan pintu kamar dengan waktu itu city value masih 30. Saya yang kaget, aduh, udah di depan kamar, padahal kita udah jaga jarak. Dia di depan kamar, saya posisi tidur gitu kan. Kaget gitu. Tapi terus ya itu tidak disampaikan ke anaknya karena kan memang sebenarnya tidak perlu juga gitu kan, karena sayanya yang kaget kan pada saat lo istirahat siang kok anaknya udah di depan pintu padahal kita isolasi gitu. Jadi ya kita edukasi, akhirnya dia mau menjaga diri, menahan diri dan mengerti keadaan dia sehingga dia juga membantu orang lain untuk tidak tertular. Aktivitasnya cukup padat. Jadi kalau anak saya ini rajin ke masjid ya Pak, dia jamaah subuh, maghrib, isya, kegiatan masyarakat juga aktif, main voli dan segala macam. Berapa kali minta izin, boleh nggak Noval main voli? Saya bilang itu masih berkerumun, nanti bahaya. Ya tetap edukasi lagi. Kita harus sabar, pelan gitu kan. Jadi apapun yang terjadi kita harus jaga anak ini tetap bisa happy dan bisa yakin bahwa ini nggak apa-apa. Jadi bukan sesuatu hal yang ntar kalau kena COVID
mati gitu ya, enggak. Mati itu kan di tangan Tuhan gitu, bukan semata-mata karena COVID. Baik, Mak Noval, sebelum saya ke Mak Noval, mohon maaf ini mungkin ini pertanyaan agak mendalam sekali. Ini kan kita tahu bahwa Noval ini kan cucu petinggi negara, ya. Mama Noval juga sebagai pejabat struktural di suatu kantor ya di Yogyakarta. Ya kita sebut sajalah memang kantornya di kantor Pengadilan Tinggi Jakarta ya. Nah ini kita tahu semuanya Noval ini paling tidak kan seorang cucu petinggi negara. Tidak menggunakan fasilitas yang dipunyai oleh mbahnya atau orang tuanya dari Mama Noval. Mengapa tidak menggunakan fasilitas dari orang tua? Sebenarnya saya sendiri tetap menggunakan fasilitas dari orang tua. Hanya saja tidak setiap saat. Kita harus tahu siapa kita, di mana kita, dan fungsinya itu sebagai apa. Nah, ketika saya menjadi putranya beliau, RI 8 ya berarti sekarang. Nah, itu semua ikut saya, jadi ajudan, perwira, mobil, pengawal, semua ikut saya ketika saya berada dalam posisi putranya beliau. Nah, tapi ketika saya berada di Jogja, berarti kan saya struktural di sini eselon 4. Nah, maka saya hanya akan menggunakan fasilitas apa yang menjadi hak saya saja, tidak menggunakan itu. Karena banyak juga yang bertanya di kantor, kenapa Mbak Feni tidak memakai kawal? Kenapa kan itu sudah haknya gitu kan. Tapi kalau menurut saya sendiri, loh saya di sini kan sebagai eselon 4, bukan sebagai putranya beliau. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri di mana kita, siapa kita, dan bagaimana menggunakan fasilitas itu dengan baik, kok kayaknya jadi kacau. Saya sendiri kurang serak untuk bisa tangan besi kemanapun dan bagaimanapun kita, ya tinggal telepon sebenarnya. Tapi kan kita harus tahu menempatkan diri itu di mana. Tidak semena-mena menggunakan kekuasaan untuk memenuhi keinginan dan kebahagiaan sendiri tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya. Seperti itu, Pak. Semua yang ada di sana. Ini suatu contoh yang bisa kita ikuti ya. Jadi beliau ini putri dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebenarnya bisa saja menggunakan fasilitas yang ada, minimal full leader atau apapun juga lah. Tapi ternyata disinilah sosok hebatnya Feni ini dengan fasilitas yang ada, dengan dia yang punya, sama sekali tidak tergantung kepada orang tuanya. Kita acung jempol sama Feni, Mama Noval ini. Sekarang kita akan beralih bertanya kepada Noval, kenapa dia kok tiba-tiba dari dance sport dia mau beralih ke volleyball. Karena dia pernah dapat prestasi juara di Singapura waktu itu, dia bisa menduduki di ranking 1. Noval, Om boleh tahu kamu umur berapa waktu itu menang di Singapura? Umur 9 tahun. 9 tahun ya? Oh, 9 tahun kamu di Singapura udah juara 1 ya? Iya. Nah, kemudian sekarang Om dengar katanya kamu mau ke main volley, bukan ke dansa lagi. Kenapa? Kalau di dansa kurang suka, lebih suka ke olahraga gitu. Oh, gitu ya. Lebih banyak sportnya di volley ya? Iya sih, dengan badan kamu yang tinggi kayak gini. Udah ada rencana? Kapan latihannya? Belum? Belum ada ya. Sekarang kelas berapa sih, Nova? Kelas 2 SMP. 2 SMP ya. Selain itu volley, Noval apa senang apa? Ikan cupang. Apa? Ikan cupang. Oh, ikan? Iya. Oh, kamu punya usaha juga ikan cupang? Wah, keren. Keren. Teman-teman semua, anak SMP segini ya, anak petinggi negara, nggak tergantung kepada mbahnya, tapi dia udah usaha sendiri dengan berusaha ikan cupang, dan dia mau belajar secara khusus bagaimana bermain voli dengan baik. Noval sekarang sekolah di mana? SMP Negeri 5. SMP Negeri 5. Oh, itu sekolah bagus teman-teman yang ada di Yogyakarta. Itu kalau nggak salah di Kota Baru ya? Iya. Kota Baru ya. Dulu sebelum di SMP Negeri 5 di SD-nya mana? SD Muhammadiyah Sapen. Oh, Sapen. Oh ya udah, memang itu SD bagus, kemudian SMP-nya juga bagus. Jadi memang sudah jalurnya itu.
ya SD berkualitas, kemudian SMP-nya apalagi tuh. Biasanya SMP-nya nanti SMA 5, kemudian lari ke SMA 3B, biasanya lari lagi ke UGM, itu jalurnya ke sana. Biasanya kayak gitu. Noval rencana mau besok kalau udah besar, pengen jadi apa Noval? Pengen jadi kayak Mbak Kakung, jadi hakim atau jadi apa? Jadi pengusaha. Oh, pengusaha. Kamu nggak kepingin jadi dokter, insinyur gitu? Enggak. Wah, keren. Baik, dari Noval. Dari Noval kan udah menisung volley. Udah mulai ikut di klub? Belum ya? Itu nanti mungkin Om bisa bantu klub yang bagus di Yogyakarta. Tuh ada klub terbaik ya. Sama pelatih yang baik juga. Mungkin Noval bisa lebih terarah lah ya di situ. Kamu bersyukur mamamu seorang psikolog ya. Jadi bisa tahu persis kamu maunya kemana. Baik, Mama Noval kan di samping seorang struktural di kantor pengadilan tinggi Yogyakarta ya, pengadilan tinggi, kemudian juga Mama Noval seorang psikolog. Kita dengar juga Mama Noval punya usaha juga selain itu. Ya, itu berawal dari saya coach juga di maintenance kesehatan ya. Saya boleh sebut mereknya. Boleh. Saya coach di Herbalife. Memang baru menekuni bidang ini sekitar 2 tahun. Di sini kenapa saya tertarik? Karena kebetulan di dalam komunitas ini saya banyak belajar tentang kesehatan. Sebelumnya saya sakit tipes itu agak lama ya, dan susah untuk bisa fit kembali. Banyak vitamin, banyak obat, banyak dokter udah kresek itu obat di mana-mana, tapi kok tidak bugar gitu, kok tidak cepat fit. Jadi akhirnya saya bertemu dengan coach saya, Coach Rizka. Itu beliau kita bertemu pada saat perjalanan ke Mekah waktu itu. Kita pulang dari umroh, perjalanan umroh itu kita sambil ngobrol. Makanya karena ketemunya di Mekah dalam kota suci, kita dalam posisi bersih, kita tidak berpikiran apapun, dan saya baru pertama kali itu ketemu dengan dia. Saya yakin dia orang baik karena saya dipertemukan di tempat yang bersih dan suci, dan pasti ada cerita Tuhan yang indah di balik sana. Akhirnya saya coba ikuti, saya tekuni, ternyata banyak sekali informasi keilmuan tentang kesehatan di dalam komunitas yang diarahkan oleh Coach Rizka ini. Beliau sendiri pun saya kenapa tertarik karena beliau ini juga luar biasa Pak Dedi. Jadi dia ini ibu rumah tangga, juga PNS, dia coach yang sudah lumayan tinggi levelnya, dia juga S3 Pak. Jadi dia sambil kuliah, punya usaha, dia juga PNS, suami istri juga bekerja, dia juga mengasuh anak. Jadi saya suka dengan semangat dia dalam menggali dan terus mencari ilmu pengetahuan itu, dan semuanya dia baca, buku itu dia baca. Jadi kita kalau ketemu kita sharing keilmuan kita masing-masing. Dia cerita tentang keilmuannya, saya pun cerita tentang keilmuan saya. Ketika bertemu ada permasalahan psikologi, dia cerita ke saya. Ketika saya ketemu dengan cerita tentang gizi, tentang kesehatan, itu saya ke dia gitu. Jadi saya suka gitu. Terus di sini saya juga membagi waktu untuk bisa membantu teman-teman yang kurang sehat. Khususnya biasanya yang banyak dikenal orang adalah yang obesitas. Ketika orang obesitas, saya bisa bantu untuk turunkan dengan cara yang sehat 5-10 kilo dalam waktu 1 bulan. Nanti ada ilmunya tentunya, tidak dengan sembarang diet. Jadi kita tetap fit dan bugar dengan metode ini. Pun orang yang kurus, kurang berat badan, itu saya juga bisa bantu untuk menaikkan berat badannya 5-10 kilo dalam waktu 1 bulan. Jadi Herbalife itu bukan makanan diet, bukan, tapi dia multivitamin, nutrisi untuk tubuh kita. Ketika kita menjaga diri kita dengan baik, memberikan nutrisi terbaik, itu sama saja dengan kita bersyukur atas amanah yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Kita menjaga kesehatan kita, wujud syukur kita kepada Allah, tetap olahraga, makan makanan yang sehat, pola hidup sehat, berpikir positif, selalu optimis, menebar kebaikan. Ya, banyak sekali hal yang saya dapat dari sini. Keren teman-teman semua yang ada di sana. Bagaimana tidak anak seorang petinggi negara mandiri, tidak tergantung
bersyukurlah suami dari Mama Noval ini ya, karena nyonyahnya begitu produktif ya, sudah di kantor, seorang konsultan juga di psikologi, kemudian juga seorang entrepreneur juga, seorang coach juga, jadi lengkap banget lah. Saya nggak bisa tuh bayangin itu kesibukannya begitu dahsyatnya. Tentunya keluarga bahagia karena apa? Keluarga baik sudah 4 ya, sudah 4. Baik teman-teman semua, inilah salah satu video kita bikin, kita memberikan memberikan motivasi, inspirasi dengan menggali potensi teman-teman yang kita wawancari, termasuk Ibu Feni ini yang sangat tawadu, yang kita suka itu karena sekali lagi walaupun anak petinggi negara sangat low profile, jadi sama sekali tidak ada kelihatan kalau beliau ini ada anak seorang petinggi negara. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Mama Feni bisa bikin statement kepada penonton yang ada di sana supaya paling tidak bisa kayak Mama Noval. Ya, mungkin singkat aja ya, kita harus satu, bersyukur, optimis, dan selalu berbagi. Karena walau bagaimanapun Allah itu menciptakan manusia yang diciptakan untuk beribadah. Manusia, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Bagaimana cara dia beribadah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ritual itu saja. Sholat ini segala macam, itu kan tidak hanya itu saja. Siapa sih manusia yang paling disukai oleh Allah? Orang yang paling memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, itu kita harus mencoba bisa memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada lingkungan kita. Seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Ibu Feni, terima kasih Mas Noval. Salam prestasi. Salam prestasi.